Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, panitia penyelenggara, dan para penonton sekalian, perkenalkan saya Alvito Gabriel Saputra, selaku pembicara satu dari tim kontra SMA Negeri 2 Tenggarong. Dengan mosi kita pada hari ini adalah, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, setiap orang, setiap anak pasti memiliki bakat masing-masing. Tetapi, apakah setiap bakat dari setiap orang dapat menjamin kehidupan dan masa depannya? Kewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak dan aman bagi generasi penerus adalah kewajiban dari setiap orang, terlebih lagi orang tua. Dewan Juri yang terhormat, apakah dengan membiarkan anak-anak terus berlatih dalam seni musik, terus berlatih bermain piano selama berjam-jam, akan aman bagi kesehatan anak-anak yang masih rentah dan masih muda? Apakah hal tersebut tidak mempengaruhi kesehatan fisik dan mental dari anak-anak, yang dapat menyebabkan mereka menjadi stres, depresi, dan merasa terbebani, sehingga dapat menghilangkan motivasi mereka? Perlu adanya kesadaran akan relevansi waktu yang membuat orang tua dan anak harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya, apakah dengan membiarkan anak-anak berlatih dari kecil dengan seni piano, apakah di masa depan nanti akan menjamin bahwa seni piano akan digemari? Apakah dengan membiarkan anak berlatih dari kecil untuk terus bernyanyi, apakah di masa depan nanti genre musik yang digemari anak tersebut dapat menghasilkan uang? Zaman akan terus dan pasti berubah. Apakah dengan mendukung kegiatan lomba anak-anak dan menuntutnya untuk berkuliah dalam jurusan seni dapat menjamin masa depannya? Anak-anak sangatlah labil. Mereka dapat menyukai sesuatu hal, tapi di masa depan nanti dapat meninggalkannya. Dewan Juri yang terhormat, yang dikatakan oleh tim Pro mengenai prinsip moral bahwa setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya untuk kedepannya. Itulah sesuatu hal yang pasti. Tapi apakah dengan membiarkan anak-anak hanya menggeluti satu bidang saja dapat menjamin masa depannya? Sudah terbukti bahwa di masa depan nanti seseorang tidak bisa hanya untuk mengikuti satu bidang saja. Diperlukan keahlian di dalam bidang lainnya. Dikatakan oleh tim Pro bahwa ilmu sains yang selama ini selalu diunggulkan daripada bidang benih sangatlah salah. Menurut saya itu sesuatu yang keliru, karena sudah terbukti bahwa bidang sains selama ratusan tahun dapat menjamin keselamatan umat manusia. Dan perkembangan teknologi yang ada saat ini akibat dari orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sains. Dikatakan oleh tim Pro bahwa orang-orang yang berkecimpung dalam bidang seni akan lebih banyak mendapatkan uang daripada orang yang berkecimpung di bidang lainnya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat salah, dikarenakan sudah terbukti bahwa orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sains dapat memiliki uang yang banyak di masa depan nanti. Contohnya, Elon Musk, seorang CEO dari perusahaan Tesla dan SpaceX; Bill Gates, seorang pendiri Microsoft; Larry Page, seorang pendiri Google. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sains dan malah menjadi orang terkaya di dunia, melebihi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang seni. Dewan Juri yang terhormat, sukses bukan hanya diukur dari seberapa besar seseorang menghasilkan uang, seperti yang dipandang oleh tim Pro bahwa orang-orang seperti Vincent van Gogh dan Picasso adalah orang-orang yang sukses. Tapi sukses dapat juga diukur dari apakah seseorang dapat memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Sudah terbukti bahwa orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sains memiliki arti bagi manusia di dunia ini. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan alasan-alasan mengapa saya menolak mosi kita pada hari ini. Yang pertama, sudah menjadi hak dan kewajiban setiap anak untuk mendapatkan pendidikan, terlebih pendidikan sekolah selama 12 tahun seperti di negeri ini. Apakah dengan membiarkan anak terus berlatih berjam-jam bermain piano akan menjamin masa depan mereka dengan tidak mendapatkan pendidikan?
dan akan menjamin moral mereka. Jika mereka dibiarkan terus-menerus berlatih piano, mereka akan kesulitan untuk berlatih cara untuk bermoral di masyarakat yang ditinggalkan dikarenakan terlalu banyak melakukan aktivitas seni. Yang kedua, dengan menekan anak untuk terus berlatih sama berjam-jam akan berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Dan yang ketiga, dengan membiarkan anak terus berkompetisi di satu bidang seni saja akan menutup pintu bagi anak-anak untuk mengeksplor diri lagi di bidang-bidang lainnya, contohnya seperti sains dan olahraga. Yang keempat, anak-anak sangat labil. Seiring bertambah usia, anak-anak akan meninggalkan kesukaannya pada waktu kecil. Pada awalnya, anak yang suka bermain piano lama-lama akan berhenti bermain piano. Anak-anak yang suka bernyanyi lama-lama berhenti bernyanyi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, perlu adanya kesadaran akan relevansi waktu, bahwa anak zaman akan semakin berubah. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak akan semakin berubah. Dan juga sudah dibuktikan bahwa pekerjaan dalam bidang sains dapat memberikan jaminan masa depan bagi seseorang. Apalagi pekerjaan seperti PNS dan abdi negara yang diberikan jaminan keuangan dan masa depan yang pasti. Apakah para pelaku seni mendapatkan gaji setiap bulan? Apakah para pelaku seni akan mendapatkan uang pensiun pada nantinya? Dewan Juri yang terhormat, orang yang berkecimpung dalam dunia seni akan lebih besar untuk terjun dalam dunia yang buruk. Contohnya, banyak para penyanyi, banyak para aktris, banyak para aktor yang terlibat dalam narkoba, yang terlibat dalam pergaulan bebas, yang terlibat dalam lingkungan yang toksik. Hal itu disebabkan karena sedari mereka kecil, mereka dibiasakan untuk berkecimpung dalam bidang seni dan meninggalkan pendidikannya. Pendidikan yang saya maksud bukan hanya tentang matematika, IPA, dan IPS, tapi pendidikan bermoral, pendidikan berkarakter, untuk bersosialisasi dengan seseorang. Bagaimana cara kita untuk berbicara dengan seseorang, bagaimana cara kita untuk menghormati seseorang. Dewan Juri yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.